Shalom jemaat Tuhan, berjumpa kembali kita di doa malam GPI Elusai. Saya percaya hati kita malam hari ini bersuka cita karena Tuhan datang melawat setiap kita melalui doa malam. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya waktu yang paling indah adalah kita ada di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap menyembah-Mu pada malam hari ini. Kami siap memberi yang terbaik padamu malam hari ini. Urapi setiap kami, urapi seluruh jemaat-Mu yang mengikuti doa malam secara streaming. Kami percaya doa malam pada malam hari ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau angkat satu pujian sebelum kita menyembah Tuhan. Katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bernyanyi
Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa malam. Nah, sebelum kita masuk dalam perenungan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk menundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas setiap perbuatan tangan-Mu yang ajaib, khususnya pada malam hari ini, sebab Engkau Allah yang telah memberikan kami perkenanan-Mu untuk kami dapat menghampiri akan hadirat-Mu yang kudus. Tiba waktunya untuk kami mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu agar supaya Engkau berbicara di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami bisa memahami maksud dan kehendak Tuhan di balik dari segala sesuatu yang sedang kami alami pada hari-hari ini. Kiranya Engkau Allah yang memberkati pendengaran kami, memberkati hati kami, sehingga setiap firman yang telah kami dengar atau yang nanti akan kami renungkan dalam kehidupan kami, memberikan sukacita dan damai sejahtera tersendiri dalam hidup ini. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Kami siap untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Saya akan baca untuk kita semua. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tema kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada setiap kita adalah prioritaskan kebenaran. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya percaya bahwa sumber dari segala sesuatunya berasal daripada Allah. Dan kalau kita merindukan sesuatu untuk terjadi dalam hidup kita, entah itu perubahan dalam keluarga kita, entah itu perubahan dalam perekonomian kita, atau mungkin perubahan dalam kehidupan pekerjaan kita, semua itu akan dapat tercapai ketika kita memprioritaskan kebenaran dan kerajaan Allah itu. Nah, firman Tuhan datang kepada setiap kita untuk memberikan sebuah pandangan yang baru agar supaya kita memahami kondisi yang sedang kita alami pada hari-hari ini. Kalau kita sedang mengalami masa yang begitu sulit dalam hidup kita, kita harus melihat kembali posisi kita pada saat ini. Apakah kita sedang memprioritaskan kebenaran itu atau justru membelakangi kebenaran itu? Sehingga kita mengalami kondisi yang sulit dalam hidup kita. Alkitab dengan jelas menyampaikan kepada kita bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada dua hal yang disampaikan melalui ayat ini. Yang pertama adalah kerajaan Allah dan yang kedua adalah kebenaran. Dua hal namun memiliki esensi atau makna yang sama. Mari kita buka di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Kita ingin mencari sebuah pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, kerajaan Allah itu tidak berbicara tentang soal makanan dan minuman. Apa yang kita makan, apa yang kita minum. Kerajaan Allah juga tidak berbicara tentang apa yang kita pakai. Mungkin perhiasan yang mewah, baju yang mewah. Kerajaan Allah tidak berbicara tentang itu. Tetapi kerajaan Allah ini berbicara tentang kebenaran. Nah, topik yang kedua yang saya sampaikan tadi bahwa dalam ayat ini ada dua hal. Yang pertama kerajaan Allah dan yang kedua adalah kebenaran.
Nah, siapa kebenaran itu? Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6a. Saya akan baca untuk kita semua. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Firman Tuhan datang kepada setiap kita untuk kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran itu, yang sebenarnya berbicara tentang pribadi Yesus. Sebenarnya berbicara tentang pribadi firman itu. Nah, firman Tuhan berkata bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi dengan kata lain, bahwa ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka secara tidak langsung kita sedang memprioritaskan firman yang adalah Allah itu, yang adalah pribadi Yesus itu. Itu sebabnya penting dalam kehidupan kita, jika kita ingin supaya setiap hal yang sedang kita gumuli dalam hidup kita tergenapi dalam hidup ini, biarlah kiranya kita memprioritaskan kebenaran itu atau firman itu yang sebenarnya berbicara tentang pribadi Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tentu dalam hidup ini kita memiliki kebutuhan. Dan ukuran kebutuhan bagi setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi yang pasti adalah bahwa semua hal yang sedang kita gumuli itu, semua hal yang sedang menjadi kebutuhan itu dapat terpenuhi dalam kehidupan kita ketika kita menggenapi firman yang sedang kita dengar pada saat ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan kita mengutamakan kebutuhan kita, jangan kita mengutamakan pekerjaan kita. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, bukan. Tetapi apa yang sedang menjadi prioritas kita pada saat ini? Kebutuhan kita kah? Pekerjaan kita kah? Ekonomi kita kah? Atau keluarga kita kah? Firman Tuhan begitu jelas datang kepada kita, mengingatkan kita agar supaya kita memprioritaskan kebenaran itu, firman itu, sehingga dalam kehidupan kita setiap hal yang sedang kita rindukan dapat terjadi, dapat terpenuhi, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu terus melihat kemenangan yang daripada Tuhan. Orang yang selalu terus mengutamakan kebutuhan, orang yang mengutamakan pekerjaan akan selalu terus dikuasai oleh kekhawatiran. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kehidupan kita dikuasai oleh kekhawatiran, maka sudah pasti kita tidak akan mengalami yang namanya ketenangan. Sudah pasti kita tidak akan mengalami yang namanya sukacita atau bahkan damai sejahtera. Padahal rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan untuk mendatangkan kebaikan, damai sejahtera. Itu sebabnya saya mengajak setiap kita Bapak Ibu untuk kita mengarahkan hidup kita kepada firman itu. Mari arahkan hidup kita kepada firman. Mari arahkan hidup kita kepada kebenaran. Sehingga kebenaran itu yang akan menuntun kita menggapai semua hal yang sedang kita rindukan. Nah, mari sama-sama kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6 tadi, ayat yang ke-27. Saya akan baca untuk kita semua Bapak Ibu. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-27. Firman Tuhan, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Tidak ada. Seorang pun tidak, Bapak Ibu. Jadi kekhawatiran itu akan menghambat kehidupan kerohanian kita. Kekhawatiran itu akan menghambat jalan kita untuk melihat kemenangan yang daripada Tuhan. Itu sebabnya biarlah kiranya hidup kita prioritaskan untuk mendahulukan firman itu.
Sehingga firman itu yang menguasai hidup kita, dan firman itu yang akan menuntun kita kepada kemenangan demi kemenangan. Ayat yang ke-28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat yang ke-29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Mari kita pastikan dalam hidup kita, Bapak Ibu, untuk kita memprioritaskan kebenaran itu. Karena firman Tuhan berkata, mengapa kamu khawatir? Kalau hidup kita dikuasai oleh kebutuhan, maka sudah pasti kita akan dikendalikan oleh kekhawatiran. Nah, firman Tuhan datang kepada kita berkata bahwa mengapa kamu khawatir? Kalau sesuatu yang ada di dunia ini diperhatikan Tuhan, apalagi kita, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan sangat memperdulikan hidup kita. Di ayat yang ke-26 dari Matius pasal yang ke-6 tadi, saya akan baca untuk kita semua. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Wah, luar biasa sekali firman Tuhan ini. Jangan biarkan kehidupan kita dikuasai oleh hal-hal yang bukan kebenaran. Jangan biarkan kehidupan kita dikuasai oleh hal-hal yang bukan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Mari biarkan hidup ini berjalan selaras sesuai dengan firman yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Di ayat yang ke-25 berkata demikian, Bapak Ibu. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jangan kita khawatir. Jangan biarkan kekhawatiran itu menghambat untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Itu sebabnya biarkan hidup kita ini kita arahkan kepada firman. Biarlah kiranya kita memprioritaskan kebenaran itu dalam hidup kita. Sehingga setiap hal yang sedang kita gumuli pada hari-hari ini, setiap hal yang sedang kita rindukan pada hari-hari ini dapat tergenapi dalam hidup kita. Sebab firman yang menjaminnya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, biarlah kiranya kehidupan kita berjalan di dalam firman Kristus. Sehingga firman itu yang akan menuntun kita kepada kemenangan yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Ayat yang terakhir Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Saya akan baca untuk kita semua. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada setiap kami. Biarlah kiranya firman itu selalu terus memenuhi kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, dalam hidup ini kami tidak dikuasai oleh kebutuhan dan dikendalikan oleh kekhawatiran yang membuat kami tidak mengalami damai dan sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya hidup kami selalu terus dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Arahkan kami untuk kami dapat memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami.
sehingga kemenangan demi kemenangan yang besar daripada Tuhan dapat terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Tuhan, tolong setiap kami yang sedang mengalami kesulitan. Kami percaya bahwa Engkau mampu mengendalikan setiap hal yang terjadi dalam situasi kehidupan kami. Sebab bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Biarlah kiranya Engkau Allah yang mengubah keadaan yang buruk dalam kehidupan kami menjadi keadaan yang baik. Sehingga kami ya Tuhan mempercayai bahwa dalam hidup ini, ketika kami selalu mengarahkan hidup kami kepada Tuhan, maka di sana akan ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Di sana akan ada penyertaan Tuhan yang sempurna, yang selalu terus melindungi hidup kami, menolong hidup kami, menggapai kemenangan yang daripada Engkau. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Setiap kami percaya bahwa kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami sudah mendengar akan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu memerdekakan akan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah doa malam selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.